Selamat siang Bu Guru dan teman-teman. Saya dari kelas 11 F5 Andi Zakira Talita Farhana. Saya hari ini akan membacakan refleksi saya. Momen yang paling seru itu saat syuting dan saling membagi ide untuk skrip. Kalau yang buat pusing itu saat teman-teman yang lain itu sudah di berbeda tempat syuting, seperti satu di A, satu di B gitu. Apalagi kalau pas editing itu juga pasti tentu pusing. Dan yang kedua, kalau bisa memilih adegan yang penting, yaitu ketika Joki mengajak Acok untuk bolos, karena dari awal ajakan itu awal mula perlakuan yang tidak baik dan pastinya akan berlanjut ke masa depan dan akan mungkin memperparah. Dan yang terakhir, menurut saya pinjaman atau investasi mungkin terdengar berat atau ribet. Tapi setelah saya wawancara dengan pegawai Pegadaian, saya juga mulai paham bahwa pinjaman itu bukan hal yang menakutkan jika kita menggunakannya dengan baik dan benar. Terima kasih. Selamat malam Ibu Guru, saya Isnya Aurelia Watimena dari kelas 11 F5. Akan menjawab refleksi individu yang diberikan oleh Ibu Guru. Yang pertama, momen paling seru saat membuat video adalah proses syutingnya. Tetapi kami juga sempat pusing karena kesulitan mencari kamar untuk adegan terakhir. Untungnya, Aristo yang bukan anggota kelompok kami bersedia meminjamkan rumah dan kamarnya. Ada satu saat di Pegadaian saya tidak bisa hadir karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya untuk pergi membuat video di Pegadaian. Dan itu juga tiba-tiba, tanpa saya tahu dan tanpa mereka bilang. Namun tetapi kami saling membantu hingga video bisa selesai. Yang kedua, yang paling penting yaitu scene ketika mabuk-mabukan dan balap liar. Pada masa ini, masa kenakalan remaja, jadi wajar menurut saya. Itu wajar, tetapi juga itu merusak masa depan yang akan datang. Yang ketiga, dulu aku melihat peminjaman dan investasi sebagai sesuatu yang rumit dan jauh dari keseharianku. Tetapi, setelah memulai proses riset dan membuat cerita film ini, aku sadar bahwa mengelola uang itu sebenarnya tentang membuat keputusan kecil yang berdampak besar di masa depan. Satu hal yang paling berubah adalah pemahamanku bahwa investasi bukan hanya untuk orang dewasa atau orang kaya, tapi sesuatu yang bisa dilakukan sejak sekarang untuk membangun masa depan yang lebih aman dan stabil. Kira itu saja dari saya, Isnya Aurelia Watimena. Terima kasih. Oke, baik Ibu, untuk nomor pertama, momen jujur, ceritakan satu momen paling seru. Satu momen paling seru itu ketika saya bisa mendapatkan nada yang pas untuk satu kalimat saat saya proses untuk syuting. Yang selanjutnya, momen yang paling bikin pusing 7 keliling. Momen yang paling bikin pusing 7 keliling itu adalah saat membuat laporan. Karena saat membuat laporan, saya harus mencari kata-kata yang pas dan bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan pelajaran apa yang bisa diambil dari dua momen itu? Pelajaran yang bisa diambil yaitu saling membantu dan kompak juga antar kelompok. Kedua itu nasihat untuk masa depan. Harus memilih satu dialog dari film yang menurut kalian paling penting. Satu dialog dari film yang menurut saya paling penting itu adalah ketika adegan Acok kalah balap liar dan harus mencari uang 500.000. Adegan itu memperlihatkan bagaimana keputusan yang besar untuk ikut balap liar karena gengsi dan karena pertemanan, dan itu berujung pada masalah yang sangat besar. Dan pesan dari satu dialog itu adalah setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan kalau tidak berpikir panjang, kita sendiri akan terlibat dalam masalah yang besar. Kenapa kamu merasa pesan itu wajib kamu ingat saat dewasa nanti? Pesan ini wajib untuk kita ingat saat dewasa nanti, karena keputusan kecil hari ini bisa berdampak besar untuk hari besok. Dan yang
yang wajib diingat itu karena masalah uang itu bukan masalah yang sepele, dan setiap pengeluaran itu harus dipikirkan secara matang. Sebelum saya membuat proyek ini, menurut saya pinjaman atau investasi mungkin terdengar berat, ribet, atau bukan urusan kita. Tapi setelah saya wawancara dengan pegawai di sana, pegawai pegadaian, saya juga mulai paham bahwa pinjaman itu bukan hal yang menakutkan, asal kita bisa gunakan dengan baik dan benar. Setelah saya dan teman-teman wawancara, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa investasi itu bukan hal yang menakutkan, asal kita bisa mengelola itu dengan baik dan benar. Mungkin itu saja dari saya, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Guru atas kesempatannya. Saya Pritiva Paulus dari kelas 11 F5 dari kelompok 2. Saya akan menjawab refleksi individu yang diberikan dari Ibu Guru kepada saya dan juga teman-teman. Yang pertama yaitu momen yang paling seru itu pada saat kami syuting, dan juga momen yang paling bikin pusing itu pada saat kita mau take video pada scene terakhir. Dan pada scene itu tuh kita harus take di kamar, tetapi beberapa teman yang kamarnya itu tidak bisa untuk kita take, teman-teman kelompok itu tidak bisa untuk kita take, tetapi untung ada teman dari kelompok lain yang berbaik hati untuk mengizinkan kami untuk menggunakan rumah dan juga kamarnya untuk kami syuting. Jadi kami dapat untuk merekam video pada scene tersebut, scene terakhir. Dan juga scene pada saat di kantor pegadaian. Mungkin karena kita terlalu fokus pada scene-scene yang dibuat sampai hampir terlewatkan pada scene di kantor pegadaian. Terus yang saya rasakan yaitu maupun banyak hambatan, tetapi di dalam kelompok kami mau untuk bekerja sama. Yang dapat saya pelajari yaitu kita harus lebih teliti dan kekompakan di dalam kelompok agar kita bisa melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan melakukan segala sesuatu itu dengan baik dan bisa diselesaikan dengan secara cepat. Baik, untuk yang kedua yaitu pesan yang paling penting itu pada scene yang mabuk-mabukan maupun balap liar maupun hal-hal yang berjalur kepada pergaulan bebas itu yang sangat menurut saya yang paling penting, karena itu sangat berpengaruh kepada masa depan kita, karena dari situ bisa membuat masa depan kita hancur. Jadi untuk kita mungkin kalau sudah dewasa nanti, mungkin untuk pesan itu mungkin lakukanlah segala sesuatu yang kamu buat itu, berpikirlah kepada masa depan yang akan kamu ambil selanjutnya. Jangan berpikir pada ya udah sudahlah berbuat saja, nanti juga pasti ini, karena itu pasti yang kita buat itu sangat berpengaruh untuk masa depan kami. Kita belum tahu nanti kedepannya ini gimana perjalanan hidup kita selanjutnya, dan itu sangat berpengaruh untuk masa depan kami. Terpenting yaitu dalam pergaulan, kita mesti jaga dalam pergaulan, bergaul dengan sehat, jangan bergaul untuk hal-hal yang negatif, karena itu sangat berpengaruh untuk masa depan kita. Baik, yang ketiga itu saya sadar bahwa investasi itu bisa mulai dari kecil dan sangat mungkin dilakukan tuh sejak muda, terutama lewat investasi emas di pegadaian. Dulu saya pikir uang itu butuh banyak untuk berinvestasi. Tetapi sekarang saya tahu bahwa pegadaian ada tabungan emas yang bisa mulai dari nominal kecil. Saya juga belajar bahwa emas harganya cenderung stabil dan aman untuk jangka panjang.
hal ini membantu saya untuk punya cara pandang baru bahwa pengelola uang itu bukan hal yang menakutkan. Investasi emas sebenarnya mudah, aman, dan cocok untuk pemula. Uang kecil yang disisihkan sekarang bisa menjadi nilai besar di masa depan. Sekarang saya tidak lagi melihat investasi sebagai sesuatu yang rumit, tetapi sebagai langkah yang penting untuk masa depan dan juga ternyata bisa dimulai perlahan-lahan dari sekarang. Terus dari saya, maaf jika ada kata yang kurang maupun salah yang saya ucapkan. Terima kasih. Refleksi singkat yang pertama, membuat skrip penentuan adegan dan pengambilan video, serta pengeditan. Karena saya perlu memilih kalimat dan kata yang pas dengan situasi. Saya juga perlu mengambil video dengan angle yang pas untuk dilihat oleh penonton. Saya juga harus mengarahkan gerak-gerik kepada cast dan skrip untuk semua pemain. Pada proses edit, saya juga tidak terlalu menemukan banyak kekurangan dan kesusahan karena menggunakan aplikasi yang membantu. Yang kedua, saya harap bisa sebagai anak muda harus bisa memposisikan diri dalam pergaulan karena kami tahu anak muda rentan sekali terpengaruh dengan hal-hal negatif. Dan yang terakhir, perbandingan cukup besar yang saya dapat rasakan yaitu sebelum proyek ini saya berpikir dan saya rasa bahwa investasi emas itu memiliki minimal usia, tapi ternyata tidak dan dapat membantu banyak hal.